Terus apa aja sih Tat yang boleh ngebatalin di waktu kita lagi sholat itu? Ya tadi udah dijelasin sih tadi, apa namanya, sesuatu yang membahayakan diri, ente kelihatan mau dibunuh atau mau dipukul sama orang atau ada ular gede, Bahaya lah, yang membahayakan diri gitu. iya yang membahayakan diri itu malah wajib. Kalau yang masalah harta kan tadi kan mubah. Mubah itu berarti boleh juga nggak dilakuin, terserah gitu kalau mubah mah. Apa Bol? Menyawan Bol? Saat itu kan kalau orang puasa yang udah balik ya, yang pemuda, kalau jebol bayar puasanya doang atau bayar dendanya juga saat puasa Ramadan? Bayar puasanya, kalau dia udah ngelewatin 1 tahun dia bayar double, bayar puasa sama bayar fidyah. Video itu videonya berapa sih? Fidyahnya 1 mut, 1 liter kurang. Buang apa sampah? No, lu mau salam dari Binjai kan no? No. Di sini no. Nanya sini nih udah jelas. Udah Bang. Ini lo ngerti gak? Apa tadi? tadi? Kata si Tadi ngerti Ipul gak? kan tadi pagi saya ngobrol Apa? sama Ipul. Katanya kalau orang tua itu nggak wajib bayar kode puasa, bayar utang puasa. Kalau orang tua, Orang tua. iya kata Ipul. Orang tua maksudnya orang tua siapa? Orang yang udah tua Yang orang Sat. udah tua. Kalau misalnya dia jebol tuh puasa, itu apakah bayar puasa juga atau bayar denda doang? Bayar Yang udah tua fidyah. banget, bayar fidyah doang. Iyalah. Puasanya Ya kagak, orang udah kagak kuat puasa. Bayar fidyah. Itu kemarin sholat yang 3, yang dilarang katanya 3 sholat yang dilarang. Hah? Jelasin sama Ustaz tanya. Kemarin ke Bang Dari yang Udah. jelasin. udah Yang bener yang berapa? apa ya? Yang bener. habis subuh, terus waktu istinja tuh Istiwa. itu. Iya istiwa. Waktu Istinja. istiwa Iya berapa jadinya? sama habis asar. Iya berapa jadinya? 3 3. sholat yang dilarang, habis subuh, waktu istiwa sama habis asar. Teh ada yang ada bayangan apa? Istiwa itu waktu Istiwa. istiwa. Istiwa dong, ada bayangan. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur nggak boleh sholat. Nggak boleh. Sholat sunnah nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang kagak ada bayangan Yang sama sekali lu. Jam 11 itu yang trik Tengah-tengah banget ya tengah-tengah matahari. bolong. Kurang lebih 1 jam sebelum zuhur. Itu nggak boleh. Bukan yang matahari itu tepat di kepala kita tuh Tat. Ya itu istiwa. Itu jam-jam 11 kan. Iya jam 11-an. Pokoknya sebelum zuhur dah. Setengah jam atau 1 jam mana gitu. Amannya sih 1 jam. Kalau udah 1 jam sebelum zuhur ya jangan sholat. Hukumnya sholat pakai kunjiran apa sih? Saya waktu itu kan sholat pernah ditegur juga sih sama orang. Pakai kunciran. Iya. Pakai si gondrong itu ya. Itu yang kemarin ya, itu yang nanya ya. Oh. Saya ini yang kata ini. Oh itu. Ya, itu kan ada no, maksudnya bahwa rambut itu dianggap nggak ngikut kalau diikat. Berarti maksudnya hukumnya gimana? Makro atau apa nih? Mas? Hukumnya makruh. Ya waktu itu pernah ditegur di. Nggak batal sih. Kata teman saya boleh dikunci, katanya nggak apa-apa. Kalau dikunci tapi pakai peci, gimana? Beda lah kalau dipakai peci mah kan udah nggak ini lagi. Ya udah deh. Mungkin kalau dikunci itu kayak menyerupai wanita kali ya. Bisa ke situ ke arah wanita juga, ditambah makruh juga sih. Jadi kalau dikuncir itu kayak sebagian rambut itu nggak ngikut. Ngerti gak?
namanya diikat begini kan jadi kayak nggak ngikut. Oh, jadi karena nggak jatuh ke bawah gitu apa gimana? Iya, Bumi lagi bukan jatuh ke bawah, rambut dia juga nggak bakal nyampe jatuh ke bawah. Cuman kalau dikunci kan dia kan kayak ada nahan gitu. apa namanya, bentuk baru lagi gitu. konde Iya kayak konde gitu. Konde kan makanya juga diharamin, dilarang konde. Kayak nambah rambut gitu. itu kalau kita sholat maik kita tahu deh misal kelakuan jelek kita bilang koir kita diem aja ya, dia bilang koir gitu. Khoir, bukan Khoir. Iya khoir. Kalau kita tahu dia jelek, iya. malah makro yang ikut nyolatin. Oh Nyolatin aja. Kadang-kadang bingung sama kayak gitu. Kayak seolah kejem sih ya. Cuman kan balik lagi, ada yang berpendapat gini, kita nggak pernah tahu, mungkin di akhir hayatnya dia sempat ngucapin istighfar gitu. Cuman kan kalau kita ngelihat orang yang sakau, orang yang overdosis, itu kan jelas banget keburukannya gitu. Malah ada dalil dalam suatu kitab itu melarang untuk menyolatkannya gitu, karena dia mati dalam kekufuran. Paham nggak? Iya, jadi bukan masalah kejamnya, tapi pelajaran buat yang hidup. Lu kalau mati kayak dia agak disolatin. Kalau yang udah mati mah gak bakal nolak, ya emang dia mah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang hidup nih, kalau toh ternyata lu mati su'ul khotimah sama husnul khotimah sama pelayanannya, apalah daya orang yang husnul khotimah kalau disamain juga. Orang yang sering ke masjid sama orang yang nggak pernah ke masjid sama gitu kalau dilakukannya gitu. Ya, itu punya tempat tersendiri kayak gitu. Ya dalam hal sebenarnya dalam hal perilaku kita nggak boleh membeda-bedakan. Iya, tapi kan ini masalahnya dia udah bener-bener ngebangkang sama Allah gitu. Apalagi matinya dalam keadaan suul khotimah, kufur gitu, dalam lagi mabok, overdosis, iya sakau kayak gitu, bunuh diri gitu. ya bunuh diri, itu kan jelas dalam kekufurannya ya. Dan ente menyolati dia jadi sebenarnya makruh. Terus kalau misalkan nggak disolatin kan, itu kan hukumnya wajib ya, wajib apa? Sunnah apa? Bayar. Yang deketin wajib. Wajib kifayah apa wajib kifayah? Fardu kifayah kan. Kalau seumpama dia kagak ada yang sholatin, kan itu kewajiban juga dalam satu kampung kan. Itu gimana tuh jadinya? Yang kayak Abu Nawas pakai ruku. Dulu ada istilah orang yang matinya suul khotimah itu dibuang ke sampah. Kan pernah ada tuh di kitab apa tuh? Iya, cerita itu tuh. Di Uspuria atau di kitab apa tuh? Iya. Ya. Kemudian Nabi Musa kan dimimpiin. Allah berkata sama Nabi Musa, Fulan bin Fulan adalah kekasihku. Tolong perlakukan dia seperti halnya manusia biasa. Jangan dibuang di sampah. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga merujuk kepada bahwa kita memang nggak bisa langsung suuzon begitu aja. Tapi jangan salahkan juga kenapa dia dibuang di sampah. Dia membuang ke sampah juga karena Allah. Kalau bukan karena ada kaitannya dengan hukum Allah, nggak akan mau dia juga ngebuang ke sampah. Ya,
Jadi kampung itu juga nggak bisa disalahkan kenapa itu dibuang di sampah, karena di penglihatan mereka di luar dari batas kemampuannya ya, melihat dari ketaatan dia melihat kemaksiatan ya. Jadi ngebuangnya itu kan karena dia terus-terusan ngelakuin maksiat. Itu kan berarti ngebuang mayit itu kan karena Allah juga. Lu durhaka mulu sama Allah, ngapain gua nyolatin lu gitu ya. Nggak ada tuh di dalam riwayat itu Allah melaknat itu kaum yang ngebuang ke sampah. Nggak ada, karena mereka juga ngebuang ke sampah karena kemaksiatan yang dilakukan itu orang, maka layaknya dibuang ke sampah. Tapi ternyata pelajarannya bahwa orang itu akhirnya dimandikan, dikafani dengan layak atas dasar petunjuk yang dikasih sama Nabi Musa. Kayak gitu ya kan. Artinya kejadian itu nggak bisa disalahkan dua-duanya, juga nggak bisa dibenarkan dua-duanya gitu. Ente mau pada kondisi mana? Kalau ente pada kondisi memang harus udahlah, gue juga nggak bakalan mau nyolatin, takut makruh ya. Dan ente juga nggak bisa serta merta ngatakan dia juga bener-bener su'ul khotimah yang qat'i, yang pasti gitu. Tapi kalau orang yang bunuh diri itu kan udah pasti kan. Kalau orang bunuh diri udah pasti. Tapi ini paham muhasabah diri. Paham muhasabah diri itu ya buat diri sendiri aja, bukan buat disebarluasin bahwa lu harus kayak gitu. Ini tuh bukan hukum fikih, ini hukum tasawuf. Buat contoh. Iya, hukum tasawuf itu udah lu nikmatin lu aja sendiri. Ya. Kayak gitu. Aneh makanya mikirnya begitu. Guru aneh juga punya paham begitu. Yang mati mabok, yang mati sakau, yang mati overdosis, itu beliau nggak mau nyolatin. Ya, tapi yang aneh tangkap itu adalah nggak disolatinnya itu cerminan diri, muhasabah diri. Kalaupun mati dia kayak gitu juga, dia nggak akan disolatin sama gurunya. Tapi kalau yang benar-benar kufur, mati dalam keadaan bunuh diri, mati dalam keadaan kekafiran, itu banyak dalilnya yang melarang untuk disolatin. Jadi jangan heran ente kalau ada ulama yang gak mau nyolatin. Cukup tahu aja lah. Masalahnya kita itu kebanyakan yang gak pahamnya, banyakan awamnya, sehingga terkadang orang awam lebih pinter daripada orang alim. Benar-benar. Malahan kenyataannya nih menghakimi orang alim, seolah-olah lebih tahu, padahal mah nggak pernah ngaji. Aneh sekarang mah, karena dia megang masjid doang, padahal megang masjid mah ditunjuk. Alim mah kan nggak ditunjuk. Aneh juga nunjuk ente orang alim juga, ya belum tentu ente alim. Alim itu dicari, ya bukan ditunjuk atas pemilihan orang alim. Yo, siapa yang mengatakan dia orang alim? Ya kan, kalau ketua masjidnya bisa ditunjuk, kayak milih presiden. Kalau orang alim bisa ditunjuk kayak gitu. Maka ada istilah, kalau pejabat mati besok udah ada yang nungguin. Kalau orang alim atau ulama yang mati belum tentu besok ada yang ngegantiin, karena ulama mah nggak bisa dipilih secara survei ya. Ulama butuh proses, nggak ada poting-potingan. jarang ada yang mau sampai ke situ. Kenapa? Karena tingkat kesabarannya luar biasa. Udah merangin hawa nafsu, merangin diri, merangin semua muanya lah. Itu ulama kayak gitu. Makanya nggak ada yang mau jadi ulama, nggak ada duitnya. Tapi kalau ente ngelihat ulama banyak duitnya, karena ngelihat duitnya juga, itu juga kesalahan ente. Makanya nggak jadi juga ente ulama.
Iya kan ada yang kayak gitu kan. Ada. Ada banyak. Iya, wah ulama jadi ulama banyak duitnya juga ya. Lu jadi ulama aja loh gitu. Jadi bukan jadi ulama bukan karena alimnya, bukan karena ilmunya, tapi karena banyak duitnya. Iya. Mau tenarnya. Modal aqua gelas doang ya. Cepet. Itu kalau sholat misal lupa baca surat terus pakai sujud sawi apa enggak? Lupa baca surat mah nggak perlu. Nggak perlu. Sujud sawi itu kalau ketinggalan sunnah ab'ad, kunut, duduk di antara dua sujud, baru itu sujud sahwi. Atau ente lupa bukan duduk di antara dua sujud, tahiyat, duduk di antara dua sujud mah rukun Tahiyat ya. awal ya. Tahiyat awal. Atau ente lupa baca doa tahiyat awal, kagak dibaca nih, lupa doanya, itu juga sujud sahwi. Banyak kunut sunnah ya tata. Kalau nggak dibaca juga ke bapak ya. Kunut. Iya. Kunut itu apa namanya? Iya, Sunnah sunnah abad. Yang dikuatin. Nggak dibaca nggak apa-apa, tapi harus sujud sahwi. Tapi kalau imamnya nggak baca Ustaz, Iya. gimana tuh? Imamnya nggak baca ya udah ngikutin imam Ikutin aja. imam lah. Berarti Iya. nggak perlu sujud. Nggak perlu. Atau ada istilah ente sujud sahwi di setelah sholat aja. Oh, berarti di luar sholat ya. Mm-mm.